Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marisa Marawau, kelas kalkulus B, NPM 121552012300028. Di sini saya akan membawakan materi mengenai mengidentifikasi integral. Yang pertama kita masuk pada definisi dan notasi integral. Integral matematika merupakan kebalikan dari turunan. Dengan demikian, apabila sebuah fungsi f diturunkan menjadi fx, maka integral dari fx adalah fx itu sendiri. Konsep integral ini biasa disebut dengan integral Riemann dengan lambang integral yang secara matematis dapat dituliskan seperti ini, teman-teman. Jadi terdapat juga keterangannya, teman-teman bisa lihat. Kemudian ada integral tak tentu. Integral tak tentu adalah jenis integral yang hasilnya masih berupa fungsi dalam variabel tertentu dan masih membuat konstanta integrasinya. Integral tak tentu tidak memiliki batas atas dan batas bawah. Rumus integral tertentu yaitu seperti di sini, teman-teman. Kemudian ada integral tentu. Integral tentu adalah bentuk integral matematika yang memiliki batasan atas dan batasan bawah yang jelas, sehingga menghasilkan sebuah nilai. Rumus integral tentu yaitu seperti di bawah ini, teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Kemudian ada integral substitusi. Integral substitusi adalah menyelesaikan integral dengan cara pemisahan substitusi dalam suatu variabel untuk memudahkan pengerjaan. Dalam beberapa situasi, ada integral yang berbentuk kompleks sehingga harus disederhanakan dengan integral substitusi. Bentuknya diubah menjadi f atau u du. Misalnya fungsi u adalah gx adalah fungsi yang terdiferensial dan turunan pertama gx dan gx. Kemudian fungsi f adalah anti turunan fungsi f sendiri. Bentuk integral substitusi adalah seperti di bawah ini, teman-teman. Kemudian adalah integral parsial. Integral parsial adalah teknik mengintegralkan dengan cara parsial. Apa itu teknik parsial? Jadi teknik parsial adalah teknik penyelesaian integral dengan cara pemisahan karena komponen. Yang integralkan memuat variabel yang sama namun berbeda fungsi, teman-teman. Biasanya tuh integral parsial ini digunakan untuk menyelesaikan persamaan yang cukup kompleks. Di sini ada bentuk umum integral parsial di bawah ini, teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian ada integral fungsi trigonometri. Salah satu contoh integral dalam kehidupan yaitu pada bidang kesehatan. Jadi ketika dokter menggunakan sinar UVX kepada pasiennya, maka ia secara tidak langsung memanfaatkan integral untuk memastikan penambakan sinar tersebut tepat sasaran. Jadi berbagai macam integral, salah satunya adalah fungsi integral trigonometri. Trigonometri merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang membahas hubungan antara sisi dan sudut segitiga, khususnya segitiga siku-siku. Berdasarkan pengertian integral dan trigonometri tersebut, maka kita dapat mengidentifikasikan pengertian trigonometri integral. Kemudian ada integral fungsi irasional. Fungsi irasional sering dianggap sebagai fungsi yang mengandung tanda radikal. Misalkan, aktivitas yang mengandung akar kuadrat, akar pangkat 3, atau akar-akar lainnya dianggap sebagai fungsi irasional. Jika pada Y sama dengan fx, operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pangkat dengan eksponen rasional dan non-integral dilakukan pada ruas kanan. Maka fungsi tersebut dikatakan irasional. Misalnya fungsi rasional dan irasionalnya adalah Y akar. Y sama dengan akar X. Kemudian ada integral tertentu. Di sini ada pengertian integral tertentu. Tentu atau tertentu. Integral tentu atau definisi integral adalah bentuk integral yang variabel integrasinya memiliki batasan atau batas atas dan batas bawah yang ditulis di bagian atas bawah dan notasi integral. Jadi notasi integral tentu rumusnya seperti ini, teman-teman, di mana A sama dengan atas bawah dan B sama dengan batas atas. Penyelesaian integrasi tersebut adalah di bawah ini, teman-teman. Jadi rumusnya di atas dan penyelesaiannya di bawah.
Kemudian ada kegunaan integral. Di dalam matematika, sistem integral tertentu ini biasa diterapkan untuk menyelesaikan masalah terkait fungsi kontinu, misalnya menentukan luasan di bawah kurva dan menentukan volume benda putar yang dibatasi oleh beberapa fungsi. Kemudian ada integral tertentu. Prosedur menghitung luas daerah contohnya. Langkah-langkah untuk menghitung luas daerah dengan integral tertentu. Yang pertama, buatlah gambar daerah R yang bersangkutan beserta batas-batasnya. Yang kedua, pada daerah R buatlah suatu jalur tertentu. Yang ketiga, hampiri luas suatu jalur tertentu. Langkah 2 dengan luas 4 persegi panjang. Yang keempat, jumlahkan luas aproksimasi dari langkah ketiga. Yang kelima, ambil limitnya sehingga diperoleh suatu integral tertentu. Kemudian, kita masuk pada prosedur menghitung volume benda pejal. Langkah-langkah untuk menghitung volume benda pejal dengan integral tertentu adalah sebagai berikut. Yang pertama, buatlah gambar R yang bersangkutan. Tentukan fungsi fx dan gx beserta batas-batasnya, yaitu batas integral. Yang kedua, pada daerah R, buatlah jalur tertentu yaitu luas 4 persegi panjang dan buatlah sumbu putarnya yang tidak memotong daerah R. Yang ketiga, hampiri volume benda pejalnya dengan pendekatan seperti ini teman-teman, bagian A dan B. Kemudian yang keempat, jumlahkan volume silinder aproksimasi dari langkah ketiga. Yang kelima yaitu ambil limitnya sehingga diperoleh suatu integral tertentu, atau hitunglah volume benda pejalnya dengan integral tertentu. Sekian dan terima kasih.